Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada, dimana pada sore berbahagia ini kembali kita buat berita firman Tuhan di channel YouTube kita tentang bagaimana kita punya cara mempertahankan iman, bagaimana kita punya cara menghadapi kuasa kegelapan, tipu daya iblis, dan bagaimana kita punya cara menghadapi roh penyusup yang selalu menyerang kita. Dimana pada sore berbahagia ini kembali kita buat di channel ini, belajar kita bersama supaya ada lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menguatkan kita saudara-saudaraku, supaya kita mengerti kinerja kuasa kegelapan dan roh penyesat yang ingin menjerat pemikiran kita supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa yang menonton video ini, kita share, tolong di like kepada keluarga kita yang seiman, sekasih, sepadan, dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya ada kekuatan keilahian yang nyata. Yesus Kristus Maha Tinggi, Raja alam semesta, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari saudara-saudari kita pahami tentang perintah Tuhan bagi kita semua untuk menguatkan menghadapi gelora dunia ini. Kemungkinan saudara-saudariku di daerah kita mungkin kita memahami itu semua. Gerakan-gerakan kuasa kegelapan sekarang semakin meningkat. Kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis selalu manipulasi pemikiran kita dan untuk melemahkan iman kita. Sore ini saudaraku, Tuhan memesankan kepada kita, dimanapun saudara-saudara itu kekasih di dalam nama Yesus Kristus, berbuatlah kepada Tuhan, berpadanalah kepada Tuhan, dan saling mengasihilah kepada sesama manusia. Berbuatlah kepada manusia, saling support dalam doa, saling tolong menolong di antara kesusahan. Ada pesan Tuhan pada sore berbahagia ini kepada kita semua, supaya kita sanggup menghadapi situasi gelombang saat ini. Kalau kita mencermati mematangi gelora dunia, secara kita pahami bersama, mungkin kita sudah sama-sama mengetahui. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus berkata dalam sore berbahagia ini melalui firman-Nya, datanglah kepadaku, berdoalah dengan nama Roh Kudus, supaya kamu kuat menghadapi bentuk apapun persoalan di bawah langit dan di atas bumi, yang untuk menguatkan iman kamu. Percayalah, kata Tuhan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi firman Tuhan pada sore berbahagia ini dipasang kepada kita. Mari kita belajar memahami semuanya. Pada khususnya orang percaya kepada Yesus, atau bagi orang kita Kristen dimanapun berada, supaya kita tetap ada topangan daripada Tuhan menguatkan kita menghadapi gelora ini, sekalipun terkadang memang gak mudah. Sebab itu Tuhan Allah Yesus berkata, beritakanlah ini kepada seluruh umat-umat yang ada di bawah langit dan atas bumi, supaya semua kuat, supaya kamu berhati-hati tipu daya iblis, tipu muslihatnya. Pekerjaan iblis sekarang sudah semakin mengganas. Melihat situasi gelombang dunia sekarang,
Namun Tuhan berkata juga kembali, lihat karya tanganku yang sudah bekerja di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Dan janganlah kamu saling menyalahkan, dan janganlah kamu saling menghakimi. Melainkan ia sekatalah sepadan tentang di jalan kebenaranku. Ini pesan Tuhan. Percayalah Roh Kudus dalam kehidupanmu yang menguatkan imanmu. Kembali kita kepada firman Tuhan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus pada sore berbahagia ini, yang tertulis Yohanes pasal 14 ayat 26 tentang peranan Roh Kudus. Percayalah saudara-saudara, ini pesan Tuhan kepada kita semua, supaya kita diberkati, supaya kita dimampui. Mari kita menghindari merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Mari kita menghindari merasa yang paling pintar tentang firman Tuhan, dan kita hindari merasa diri kita paling benar. Karena firman Tuhan berkata manusia seorang itu tidak luput segala dosa dan tidak luput segala kesalahan. Karena kuasa kegelapan selalu manipulasi pemikiran kita supaya kita terjerat, terpisah dari jalan kebenaran Allah. Sebab itu pada sore berbahagia ini firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 14 ayat 26. Apa peranan Roh Kudus yang menguatkan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita menerima keselamatan yang sesuai kehendak rencana daripada Allah, umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu penting, mohon saudara-saudaraku. Dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus yang mengajar kamu, atau Roh Kudus yang mengajar kita dalam segala kebenaran Allah. Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita segala firman Tuhan Allah pada waktu kita perlu. Artinya pada waktu kita perlu ini, saudara-saudaraku, kemungkinan selama ini selalu kita ingin hati, jiwa, dan pemikiran sangat mendalam. Bagaimana sih sebenarnya mempertahankan iman? Bagaimana sih mempertahankan berjalan itu Yesus? Bagaimana sih berjalan di jalan kebenaran? Mungkin itulah hati kita manusia yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang mampu segala menolong, karena bagi dia tiada mustahil, tiada tidak mungkin segalanya. Kita ulangi Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus yang mengajari kita dalam segala kebenaran Allah. Dalam kebenaran Allah artinya mengikuti jalan kebenaran daripada Tuhan, untuk mempertahankan mengucap iman bersama daripada Allah, demi untuk mengejar keselamatan kita ke depan. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengajar kita, artinya Roh Kudus mengingatkan kita jiwa pemikiran kita, supaya tetap kita menunduk diri kepada Tuhan, supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kita selalu mengerti akan kebenaran daripada Allah, supaya kita mampu berjalan menghadapi pencobaan dan pergumulan. Itu saudara-saudaraku. Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita segala firman Tuhan Allah pada kita waktu perlu. Saudaraku, dalam nama Yesus, mari kita pahami ini semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ingatkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang sudah Tuhan curahkan. Sesuai dengan pernyataan firman Allah, menjelang akhir zaman, Aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada kamu. Ini pernyataan firman bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita memahami, di saat kita belajar firman Tuhan, berdoa dulu. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Roh Kuduslah mengajari kita semuanya, saudara-saudara. Roh Kuduslah mendewasakan kita. Saya selalu minta kepada Tuhan di saat aku berdoa, walaupun pergumulan saya besar, saya dalam nama doaku dengan rendah hati dan segala hormat terarah dan tertuju kepada Tuhan meminta, karena aku percaya
percaya dengan nama Roh Kudus daripada Tuhan di saat aku bersempuh datang kepada Tuhan dan belajar firman kebenarannya, dan datang kepada Tuhan itu di saat kita mengalami pergumulan pencobaan. Karena kuasa tipu daya iblis ini tinggi menjerat manusia. Mari berseru berserah kepada Tuhan, berdoa belajar firman Tuhan dengan nama Roh Kudus. Mari kita minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, supaya Allah mengajari kita mengerti di jalan kebenaran dan mengerti akan mempertahankan iman. Itu saudara-saudara. Belajar dalam suatu firman Tuhan itu, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita supaya kita dikuatkan, tidak ada gangguan dari kuasa tipu daya iblis. Ini pesan Tuhan bagi kita semua saudara-saudara. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama. Dimanapun saudara-saudara itu yang menonton video ini, kita buat di channel YouTube ini. Maka kita datang kepada Tuhan, merendah hati kepada Tuhan, bersujud bersempuh, tuluskan hati, hindari hati yang mendua. Tetapi kalau kita percaya berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan, memberitakan Injil, percaya dalam jiwa pemikiran kita bahwa Roh Kudus ada di tubuh kita. Undang Roh Kudus, ingatkan Roh Kudus ada di tubuh kita. Belajar firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Undang, ingatlah Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Ingatkan, cermati, matangi, percaya. Kalau saya selalu berdoa, saya belajar firman Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saya berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Raja alam semesta. Bangkitlah engkau Roh Kudus di dalam tubuhku, supaya aku sanggup menghadapi gelora dunia, supaya aku sanggup menghadapi pencobaan pergumulan. Sehingga Roh Kuduslah mengajari kita mengerti akan kebenaran Allah. Roh Kuduslah mengantar doa kita kepada Tuhan, sehingga penyikapan daripada Allah turun. Ada hadirat turun menguatkan kita. Kita hindari merasa kita paling dekat kepada Tuhan. Kita hindari merasa diri kita paling benar dan paling pandai menjabarkan firman Tuhan. Itu saudara. Tapi kalau kita percaya dan nama Roh Kudus, meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, sehingga keajaiban, keilahian, hikmat daripada Allah terurai bagi kita semua. Sehingga tidak hikmat dari dunia yang berbicara. Itu saudara-saudara. Tuhan mencurahkan dari tempat maha tingginya yang dikatakan roh hikmat, pengertian, pengajaran bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam naungan doa di rumah, dalam naungan ibadah, datang kepada Tuhan, memberitakan Injil, menjabarkan firman daripada Allah. Jangan kita sok pandai. Karena di dalam firman Tuhan itu hikmat yang berbicara, kasih karunia yang berbicara. Maka firman Tuhan berkata mengingatkan kita, percayakan Roh Kudus. Itu terutama. Itu saudara-saudaraku, supaya kita disikapi Tuhan. Sehingga Roh Kuduslah menjaga, menguasai kita. Di saat datang kuasa kegelapan menyerang kita, manipulasi pemikiran kita, datang roh penyesat ingin menyesatkan kita, berdoa kita kepada Tuhan, undang Roh Kudus yang ada di tubuh Anda. Tuntun aku Roh Kudus, kepada Bapakku berdoa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Raja alam semesta, sehingga kita dikuatkan saudara-saudara. Apapun kekurangan kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menyikapi. Tapi harus percaya dalam Roh Kudus di saat kita datang menghadap kepada Tuhan berdoa. Itu saudara. Maka kita ulangi sekali lagi saudara-saudara, kita pahami semua. Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus yang mengajar kita dalam segala kebenaran Allah. Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita segala firman Tuhan Allah pada waktu kita perlu. Artinya pada waktu kita perlu. Kalau kita orang percaya kepada Yesus Kristus, pasti kita perlu tetap kepada Tuhan.
Bagaimana kita berbicara tetap perlu pertolongan tangan daripada Allah. Dengan nama doa kita, sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus menyelimuti dan menyinari kita oleh keajaibannya, oleh ilahinya. Dimanapun saudara-saudara yang percaya, seiman, sekasih, sepadan dengan saya, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, dan juga bagi orang yang sudah bertobat saat ini. Karena kuasa kegelapan itu selalu menyerang, tidak mengenal waktu. Karena begitu kuatnya tipu daya iblis, begitu kuatnya hikmat dunia ini. Kalau kita pahami secara matang, hikmat dunia pun bisa juga manipulasi pemikiran kita. Terjadi kita mengejar hawa nafsu kedagingan oleh dunia. Keajaiban iblis pun ada, bisa kita terbodoh. Itu. Maka Tuhan Allah berkata pada saat sore ini, dengan firman perkataannya di Yohanes pasal 14 ayat 26. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami firman ini. Dan juga ada tertulis satu lagi saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus memberi dorongan pada orang-orang yang percaya untuk bersaksi tentang Yesus. Tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ini Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan oleh panggilan kudus untuk bersaksi dalam dorongan tanpa takut menyaksikan Yesus itu Tuhan kita Juru Selamat. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada, ini pesan daripada Allah kepada kita menghadapi gelora dunia, situasi dunia saat ini. Kalau kita percaya dan yakin datang kepada Tuhan, memberitakan Injil, menjabarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita pasti dihikmati. Kalau kita percaya ada Roh Kudus, pasti kita meneteskan air mata dalam keibadahan itu. Kita sadar atas segala kekurangan dan kelalaian kita kepada Tuhan. Bagi saya pribadi, saudara-saudariku, ini bagi saya pribadi yang sudah saya mengalami dari segi pengalaman hidup. Di saat saya beribadah di gereja saya berdoa menunduk diri mengundang Roh Kudus yang ada di tubuhku. Karena kalau tidak berdoa saya dengan nama Roh Kudus, sepertinya tidak tepat merasa diri kita ada penyikapan daripada Tuhan. Itu saudara-saudara. Karena ini sudah saya alami. Apapun pencobaan pergumulan terkadang saya hadapi, kadang hampir-hampir stres. Secara kemanusiaan, secara badani dan lahiriah saya sendiri, hampir-hampir kita depresi menghadapi gelora dunia ini. Karena kuasa kegelapan ini jahat, ngeri. Sebab bahwa kuasa kegelapan iblis adalah musuh Allah sendiri. Kalau kita merasa diri kita bahwa kuasa kegelapan musuh kita, sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata pada saat sore ini, dengan melalui firman perkataan, percayakan nama Roh Kudus datang kepada Tuhan. Jangan kita pura-pura seperti orang pandai, seperti orang pintar-pintar. Itu. Tetapi kalau kita percaya dengan nama Roh Kudus, pasti hati kita dilemah lembutkan, didewasakan, didinginkan hati kita. Tuhan secepat itu menyikapi permohonan doa dan ibadah kita datang kepada Tuhan. Dan apa kita mohonkan. Karena kuasa kegelapan ini tidak pernah hentinya menyerang manusia. Maupun hamba Tuhan, maupun jemaat Tuhan, tidak pandang dulu siapa orangnya. Apalagi kita masih baru belajar datang kepada Tuhan tentang firman kebenaran. Apalagi kita mau belajar ingin bertobat. Ini serangan ini tinggi.
serangan daripada kuasa kegelapan ini tinggi melemahkan iman kita. Dengan secara jurus apapun mereka buat. Itu saudara-saudari. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, menjelang hari-hari terakhir, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu umat-umatku. Anakmu bernubuat kataku, imanmu semakin kuat. Jadi saudara-saudariku saya masih kasih pada dimanapun berada, menghadapi gelora dunia begitu tingginya sekarang, kuasa kegelapan ini menyerang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan Allah berkata, percayalah dengan nama Roh Kudus. Itu supaya kita memahami semua saudara-saudariku. Tapi pada Roh Kudus itu biar tahu kita memahami, kita cermati secara hikmat bahwa itulah Roh Allah yang kudus. Dia curahkan rohnya kepada umat-umat percaya kepada Dia supaya dimampukan menghadapi kuasa tipu daya iblis ini. Karena setiap serangan tipu daya iblis menjerat pemikiran kita, membawa maut kematian oleh karena dosa. Iblis itu bermacam cara. Kadang menyerang tubuh kita biar sakit. Menyerang dalam pekerjaan kita supaya kita tercelah. Menyerang keluarga kita supaya bentrok hubungan rumah tangga. Bermacam cara kuasa kegelapan itu manipulasi umat-umat percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, percayalah kamu dengan nama Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus yang ada di tubuh umat-umatku telah kucurahkan menguatkan kamu. Itu kata Tuhan. Itu pesan Tuhan. Maupun secara renungan masuk kepada kita. Dan maupun secara firman-Nya. Jadi kita buat ini saudara-saudara itu dalam nama Yesus Kristus. Saya pribadi. Bukan saya karang-karang. Bukan kata-kata saya. Ini hikmat daripada Allah.